Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik asam lambung sensasi masih awet, rasanya nano-nano. Bagaimana solusinya? Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi masih awet ya, rasanya nano-nano, bagaimana solusinya. Nah teman-teman semua, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang karakternya seperti itu, jadi kita pahami saja ya. Jadi biasa banyak yang sudah kita sharingkan ya, dan kita mendapatkan sharing dari teman-teman, itu memang penderitaan ini biasanya memakan durasi waktu yang cukup agak lama ya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun dan seterusnya ya. Nah ini itu memang karakternya seperti itu, apalagi ketika kita belum menemukan bagaimana tip-tip ya atau cara solusinya untuk lepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah oleh karena itu saya ingin sharingkan kepada teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan dapat segera sembuh. Amin. Nah begini teman-teman, jadi yang pernah saya alami juga ya. Nah ini waktu itu saya menderita hampir 2 tahun ya, jadi 1 tahun lebih lah ya, itu hampir 2 tahun. Nah itu penuh dengan sensasi. Jadi ada yang sensasi itu memang bandel ya, jadi masih awet lah. Selalu saja muncul seperti itu. Nah itu walaupun kita sudah berusaha ya, sudah berikhtiar untuk mencari kesembuhan, tetapi kalau memang belum mendapatkan tip yang cocok ya, dan kita juga mungkin kadang kurang konsisten karena aku belum paham, nah itu pun kadang masih sulit ya untuk lepas dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah sensasi itu yang saya rasa itu awet ya. Nah ini mungkin juga sebagai jawaban juga ya atas pertanyaan teman-teman ya, khususnya yang punya akun Mas Yasir ya. Iya, semoga sedang atensi ya. Nah itu jadi hampir di seluruh tubuh ini terasa ya. Jadi badan itu rasanya sering dingin ya, terutama kaki tangan itu juga dingin, kemudian badan masih merasa lemes ya. Kemudian kalau kita bawa gerak itu sebentar saja ini sudah capek sekali ya. Jadi pokoknya tidak bertenaga ya. Contohnya ketika gerak paling berjalan beberapa meter saja itu sudah ngos-ngosan. Nah itu karakternya itu memang seperti itu. Jadi orang yang terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu memang secara fisik sangat lemah ya, sangat lemah itu. Nah itu ya, selain itu juga perasaan kita ya itu juga masih sering cemas, takut, was-was, khawatir tentang kondisinya ya. Karena apa? Karena dipicu dengan sensasi-sensasi yang memang luar biasa ya.
selain rasa-rasa tadi yang saya sebutkan ya, nah itu juga di dada ya, kadang terasa nyeri, terasa nafas pendek, kadang terasa mengganjal di ulu hati. Nah, bahkan ada rasa-rasa yang sakit ya. Sakit bahkan ada yang seperti tertusuk dari depan sampai tembus ke belakang. Nah, itu biasa seperti itu ya. Tidak usah takut, teman-teman, pasti itu akan sembuh lah kalau sudah waktunya. Memang prosesnya itu seperti itu, jadi kita sabar saja. Nah, selain itu juga perut juga kadang nyaman, kadang juga terasa begah, sembelit ya, perih, kadang ada rasa yang berpindah-pindah ya, kadang sakit di perut bagian kiri ya, kiri bawah ya, kadang di kanan bawah. Nah, itu juga nyeri rasanya, pokoknya unik lah. Nah, ini yang saya sebut sebagai rasa nano-nano, itu memang seperti itu ya. Termasuk di bagian kepala juga rasa-rasanya itu sering berat ya rasanya, apalagi ketika bangun tidur itu kadang kita masih keliengan, kepala masih berat, sehingga kalau bangun itu saya dulu itu nggak langsung jalan ya, biasanya bangun ya duduk dulu di tempat tidur. Nah, nanti setelah beberapa waktu baru berjalan. Itu biasa seperti itu ya, termasuk telinga juga kadang berdenging, pandangan mata yang kadang kuning, kadang berkunang-kunang, bergelombang ya, buram, ini pun biasa ya, seperti itu. Jadi intinya kita memang harus tenang teman-teman, tenang, tetapi kita harus berikhtiar terus. Nah, itu sensasi-sensasi yang awet teman-teman, yang awet yang pernah saya rasakan itu seperti itu. Sehingga ketika teman-teman masih merasakan seperti itu, tenang saja, jangan cemas, jangan panik ya. Itu insya Allah prosesnya seperti itu, pasti akan sembuh teman-teman ya. Dan faktanya saya juga sembuh, nggak apa-apa. Yang penting kita semangat saja, pahami saja ya, dan kita tetap berikhtiar terus gitu, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin berikan kepada teman-teman tentang tip-tipnya ya, karena memang ini dilihat dari sensasi saja itu kompleks. Nah, maka secara garis besar di dalam kita mencari proses kesembuhan ya, atau cara mengatasinya, ini pun butuh hal yang kompleks juga teman-teman ya. Nah, kalau secara garis besar ini memang saya kategorikan ada 4 ya. Jadi yang harus kita jaga di dalam kita mengatasi ya, atau cara mengatasinya ini ada 4, yaitu yang pertama tetap kita jaga dan kita atur pola makannya. Yang kedua, kita jaga dan kita atur pola hidupnya. Yang ketiga, kita jaga dan kita atur pola pikirnya. Dan yang keempat ini adalah kita jaga dan kita atur pola spiritualnya itu. Jadi bisa disebut 4P ya, pola makan, pola hidup, pola pikir, dan pola spiritual itu. Nah, mulai dari yang pertama tentang pola makan ya. Jadi seputar makanan. Makanan bagi penderita asam lambung getensiatif psikosomatis ini kalau tepat itu bisa menjadi obat ya. Artinya bisa hanya dengan mengatur makan akhirnya menjadi sembuh, itu pun bisa ya. Tetapi sebaliknya ketika makanan itu tidak tepat, itu bukannya menjadi sembuh, tapi kadang juga akan memancing timbulnya asam lambung naik. Nah, oleh karena itu maka harus kita atur, harus kita hati-hati, harus kita pahami teman-teman di dalam mengatur pola makan. Nah, di dalam pola makan supaya cepat membaik ya, nah itu ya pertama memang disiplin dari segi waktu ya. Jadi contohnya jangan terlambat makan, makan sesuai dengan jadwal. Kalau yang makannya 3 kali, sudah 3 kali ya silahkan ditepati. Yang mungkin makannya 4 kali ya, nah itu juga ditepati. Bahkan ada yang 5 kali ya, itu pun harus ditepati. Jadi masih sesuai dengan kondisi ya, itu dari segi waktu, tepat waktu. Kemudian dari segi mungkin menu ya, ya kita sesuaikan saja ya, terutama hal-hal yang mengundang
lambung kita sensitif ya, seperti makanan pedas ya, makanan asam-asam, makanan lemak tinggi. Nah itu ya harus kita hindari, Kalau yang sudah membaik mungkin kita kurangi porsinya. Nah itu yang paham, yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri. Maka pahami saja teman-teman itu. Nah kemudian juga ada makanan-makanan yang menurut saya ini makanan herbal ya. Ini yang cukup membantu ya, yang saya anggap sebagai obat ketika itu ya. Nah contohnya dari yang bentuknya minuman ya, saya minum air kunyit ya, minum air taji. Nah ini cukup membantu sekali dan saya rasakan memang ada khasiatnya lah itu. Nah itu juga boleh dicoba teman-teman, walaupun mungkin tepat bagi saya, mungkin bagi teman-teman tidak cocok, itu pun bisa. Tetapi alangkah baiknya ketika kita sudah mencoba itu. Nah yang saya sampaikan ini adalah yang bagi saya ini cocok ya, bagi saya cocok. Mudah-mudahan bagi teman-teman juga cocok itu. Nah kemudian selain itu rajin minum air kunyit, air taji ya, juga saya pakai madu ya. Madu itu madu yang murni ya, madu murni. Kalau itu mereknya apa saja bebas ya, itu yang penting kemurniannya itu yang harus dicari itu yang jenisnya minuman, Nah kemudian yang buah ya, kalau buah ini saya yang cocok bagi saya dan terasa sekali di efeknya itu menjadi positif ya, dalam arti bisa menetralkan asam lambung mungkin ya. Nah itu saya buah pisang ya, pisang kepok putih ya. Kalau nggak ada putih ya kuning juga nggak apa-apa, tetapi yang lebih istilahnya berkhasiat itu menurut saya ya, pengalaman yang saya rasakan itu adalah yang kepok putih ya, kepok putih. Nah kemudian kalau nggak ada pisang kepok putih, itu pisang raja nangka ya, itu juga cukup membantu sekali itu. Tetapi untuk pisang-pisang yang lain kurang begitu ya, mungkin kandungannya berbeda ya. Nah ini yang harus kita rasakan juga ya itu. Nah termasuk labu kuning ya, labu kuning itu ya kita rebus itu, kemudian kita makan ya, itu rasanya enak ya, rasanya enak dan lembut sekali. Nah itu menghilangkan rasa seperti perut yang masih suka perih ya, perih, kadang ada rasa senut-senut dan lain sebagainya. Nah itu waktu saya dengan memakan itu ya, itu menjadi menghilang rasa-rasa itu, artinya menjadi sembuh itu. Jadi saya rajin makan pisang kepok putih, bahkan sampai sekarang saya itu kalau buah itu yang saya utamakan pisang itu, pisang kepok putih atau pisang raja nangkanya itu. Nah kemudian labu kuning itu, cuma kadang labu kuning saya nggak punya sendiri, jadi kadang harus beli di pasar. Nah itu kadang tidak mesti ada ya. Nah itu harus kita cari itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang hubungannya dengan makanan ya, baik itu makanan yang merugikan maupun yang menguntungkan. Nah itu harus kita atur ya, kita atur dan kita tepati. Kemudian yang kedua yang hubungannya dengan pola pikir kita ya, pola pikir ya, di dalam pola pikir. Nah kita memang harus berusaha, intinya ya kita berpikir positif saja. Jadi istilahnya kita husnudon ya, berprasangka baik saja ya, jangan suudon ya itu. Jadi contohnya ketika ada rasa-rasa ya, pikiran kita jangan menganalisanya negatif. Contohnya jangan-jangan ya, jangan-jangan nanti terkena penyakit berat, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan tidak sembuh, bahkan jangan-jangan ya. Itu jangan begitu ya, tetapi kita tetap optimis ya di dalam pikiran kita. Ini selalu kita motivasi diri kita sendiri. Jadi ketika misalkan masih ada sensasi, itu wajar ya. Nah di pikiran kita tidak apa-apa ya, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat ya, dan sensasi hanya numpang lewat. Contohnya seperti itu. Jadi kita
berargumen sendiri ya, monolog ya dengan diri kita supaya kita menjadi lebih semangat, akhirnya menjadi tidak takut. Ketika tidak takut, akhirnya kecemasan juga tidak akan datang gitu. Itu di dalam kita mengatur pola pikir. Nah, selain itu juga kita latih pikiran kita untuk berpikir hal-hal yang menyenangkan lah. Kita membuat program-program acara mungkin yang menyenangkan, yang masih sesuai dengan kondisi kita ya, atau mungkin kita lakukan ya acara-acara yang agak rileks ya, santai seperti berwisata dan lain sebagainya, tetapi diukur, jangan terlalu jauh misalkan seperti itu. Yang penting happy teman-teman ya. Jadi buat perasaan kita ini menjadi bahagia, itu kuncinya di situ, di dalam kita mengatur pikiran kita itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang berhubungan dengan pola hidup ya, ini juga penting ya. Jadi intinya di dalam pola hidup kita pertama istirahat itu harus cukup ya. Contohnya kita tidur usahakan itu 7 sampai 8 atau 9 jam itu dalam satu hari itu berusaha dipenuhi. Tetapi ketika tidak terpenuhi ya nggak usah cemas, tidak apa-apa ya. Sebetulnya tidur 4 jam aja itu cukup ya itu. Tetapi ketika pikiran kita itu menjadi cemas, nah disitulah yang akan menjadikan asam lambung naik gitu. Jadi kuncinya itu di pikiran kita. Ketika mindset kita mengatakan itu tidak apa-apa ya, istirahat secukupnya saja, itu pun sebenarnya bisa ya. Tetapi untuk yang masih penuh dengan sensasi, nah supaya pikiran tidak melayang ke hal yang negatif ya penuhi saja, itu seperti itu ya. Nah, kemudian istirahat itu cukup ya. Kemudian aktivitas jangan kecapean. Ya, kecapean itu biasanya ketika jam terbang kita itu over atau berlebihan ya, yang mestinya mungkin harus berhenti ya. Nah, kita masih tancap terus ya. Nah, ini yang menjadikan kecapean. Nah, sedangkan orang yang terkena anxiety psikosomatik ini kondisinya lemah ya, kondisinya lemah ya. Jangankan bekerja secara fisik, ngomong saja seperti ini dulu saya nggak mampu ya, capek sekali ya, itu seperti itu. Jadi karakter anxiety psikosomatik juga asam lambung itu. Nah, maka dari itu harus dijaga teman-teman ya. Jadi yang menjaga kesehatan kita ya diri kita sendiri, itu seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian yang pola yang keempat ya. Ini bisa disebut sebagai 4P ya. Nah, ini pola yang keempat adalah pola spiritual. Jadi pola spiritual ya, di dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang bersifat spiritual ya. Karena kita punya keimanan ya, punya keimanan. Jadi di dalam pola spiritual ya, kita bahwa kita sehat, kita sakit, ini yang menentukan itu adalah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus mendekatkan diri, banyak mendekatkan diri, ini di dalam pola spiritualnya. Nah, cara mendekatkan diri ya silahkan sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing ya. Nah, kalau saya itu ya berusaha meningkatkan ibadah kita ya. Mungkin juga kita banyak membaca sholawat, banyak berzikir ya, banyak berbuat baik terhadap sesama maupun terhadap semua makhluk-makhluknya ya. Dan semuanya itu akan menjadikan diri kita ini secara spiritualnya kita itu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan kita yakin bahwa Allah SWT itu yang maha segalanya ya, itu akan selalu dengan sifat rohman dan rohimnya ya, kasih dan sayangnya itu selalu akan menjaga kita ya, memenuhi kita, dan akhirnya kita menjadi bersandar kepada sang pencipta. Nah, akhirnya apapun keinginan kita itu insya Allah akan dikabulkan ketika kita memang pasrah secara tulus dan ikhlas. Nah, ini kadang kita mudah mengatakan ya pasrah saja dengan tulus dan ikhlas, tapi prakteknya itu juga sulit teman-teman. Nah, maka dari itu kita belajar ya, belajar untuk pasrah dengan tulus dan ikhlas. Pasrah dengan
sungguh-sungguh, tulus dan ikhlas itu artinya kita tidak punya ego dan tidak punya keinginan. Udah, pokoknya hidup ini kita tidak tahu apa-apa, kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti itu kita menjadi plong ya, menjadi plong dan akhirnya ini menjadi semakin membaik ya, karena kuncinya di dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis ini adalah dari mindset pikiran. Dan kita tahu bahwa ya 70% ya tubuh kita sakit ini juga karena pikiran ya itu. Nah, maka dari itu kita harus memiliki mindset yang positif. Nah, dengan seperti itu reaksi tubuh akan positif, nah akhirnya kita menjadi akan sehat atau sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Ingat mantra kita, sumeleh nrimo ing pandum. Selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.